Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki, NIM 84 dari HS3C. Saya di sini akan coba menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Iktikad Baik. Yang pertama kita coba bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Iktikad baik dalam arti subjektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Tapi di Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1981 mengartikan iktikad baik yaitu kejujuran pada waktu membuat kontrak. Kedua, pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik. Lalu yang ketiga, sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan tersebut. Itu pengertiannya. Lalu yang kedua itu macam-macam asas iktikad baik. Ada dua sebenarnya, ini iktikad baik relatif dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik relatif itu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Kemudian iktikad baik mutlak yaitu penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif. Kemudian yang ketiga ada fungsi iktikad baik. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, iktikad baik itu berfungsi untuk melengkapi atau menambah isi perjanjian. Kedua, iktikad baik berfungsi membatasi pelaksanaan perjanjian. Ketiga, iktikad baik juga berfungsi menghapuskan pelaksanaan perjanjian. Lalu yang keempat, poin keempat, hakikat asas iktikad baik. Iktikad baik hakikatnya itu kejujuran dan kepatutan atau keadilan yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, ketaatan, tanpa paksaan dan tipu daya. Iktikad baik ini hakikatnya bersifat permanen dan tidak berubah, sedangkan makna iktikad baik sifatnya dinamis dan senantiasa berubah menyesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat yang kompleks dan dinamis. Fungsi dari iktikad baik itu sebagai sumber aturan hukum. Dengan demikian, hakim dapat melaksanakan kewenangannya dalam menambah, membatasi, dan meniadakan kewajiban, sehingga mampu menjamin kebutuhan hukum yang kompleks dan dinamis. Ya, begitulah kira-kira. Ya, kesimpulannya, iktikad baik tadi ada 3 fungsinya, yaitu untuk menambah, melengkapi, kemudian yang kedua untuk membatasi, ketiga untuk menghapuskan perjanjian. Lalu iktikad baik ada 2, yaitu relatif dan mutlak. Terus arti dari iktikad baik itu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itu kesimpulannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.